1. Surat Khalid bin Walid kepada Persia. Khalid bin Walid, yang dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus, yang mengirim surat kepada Kekaisaran Persia sebelum pertempuran besar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Khalid bin Walid kepada para pemimpin Persia. Masuklah kalian ke dalam Islam, dan kalian akan selamat. Jika tidak, maka aku datang kepada kalian dengan orang-orang yang mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan. 2. Surat Umar bin Khattab kepada Amru bin Ash. Ketika Amru bin Ash menjadi gubernur Mesir, Khalifah Umar mengirim surat kepada Amru agar memerintah dengan keadilan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Surat ini sering dikutip sebagai nasihat yang mendalam tentang tata kelola pemerintahan. Jangan biarkan hatimu terpikat oleh dunia. Sesungguhnya jabatan adalah ujian, bukan kehormatan. Takutlah kepada Allah dalam menjalankan tugasmu. 3. Surat Muhammad Al-Fatih kepada Konstantinopel. Sebelum penaklukan Konstantinopel pada 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih mengirim surat kepada Kaisar Bizantium, memberikan pilihan untuk menyerah dengan damai atau menghadapi serangan. Suratnya menunjukkan kebesaran hati dan komitmen kepada misi Islam. Jika engkau menyerah, aku akan menjaga rakyatmu dan hartamu. Namun, jika engkau memilih perang, ketahuilah bahwa aku datang membawa pasukan yang takkan pernah mundur. 4. Surat Khalifah Abu Bakar kepada pasukan Muslim. Saat mengirim pasukan ke Syam, Suriah, di bawah pimpinan Khalid bin Walid, Khalifah Abu Bakar memberikan arahan moral yang menjadi pedoman perang Islam. Surat ini menjadi contoh bagaimana Islam menekankan akhlak dalam perang. Jangan hianati musuhmu. Jangan membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua. Jangan menebang pohon kecuali untuk kebutuhan mendesak. Jangan menghancurkan bangunan, membunuh hewan ternak, atau membakar lahan. Hormatilah mereka yang beribadah di biara dan tempat ibadah mereka. 5. Surat Panglima Salahuddin Al-Ayyubi kepada Richard de Lionheart. Saat Perang Salib berlangsung, Salahuddin mengirim surat kepada Raja Richard dari Inggris. Dalam surat tersebut, Salahuddin menunjukkan kehormatan dan kemurahan hati meskipun berada dalam kondisi perang. Jika engkau membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memintanya dariku. Aku akan memenuhi kebutuhanmu sejauh kemampuanku. Kami adalah musuh di medan perang, tetapi kami adalah manusia yang harus saling membantu dalam hal kemanusiaan. 6. Surat Tariq bin Ziyad kepada Khalifah Umayyah. Setelah keberhasilannya di Spanyol, Tariq bin Ziyad mengirim surat kepada Khalifah Umayyah untuk melaporkan kemenangan dan memohon nasihat. Dengan izin Allah, kami telah menaklukkan negeri ini. Aku memohon petunjukmu agar aku dapat memimpin dengan adil dan membawa kehormatan bagi umat Islam. 7. Surat Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Kaisar Persia. Sebelum Perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim surat kepada Kaisar Persia, Yazdegerd III. Surat ini mengundang Persia untuk menerima Islam dan menekankan misi Islam sebagai agama pembebasan. Kami datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata. Kami datang untuk menggantikan kezaliman dengan keadilan, dan dari sempitnya dunia menuju keluasan akhirat. Jika engkau menerima Islam, kami akan bersaudara. Jika engkau menolak, maka hanya pedang yang akan memutuskan. 8. Surat Muhammad Al-Fatih kepada pasukan sebelum penaklukan Konstantinopel. Sebelum memulai penaklukan yang bersejarah, Sultan Muhammad Al-Fatih menyampaikan pesan kepada pasukannya. Ketahuilah bahwa kita berjuang demi agama Allah, bukan demi dunia. Jangan pernah gentar, sebab kemenangan adalah milik kita selama kita berada di jalannya. Tanamkan keyakinan bahwa kemuliaan adalah milik orang-orang beriman, bukan milik mereka yang berbuat zalim. 9. Surat Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad memimpin pasukan dalam perang melawan Persia, Umar mengirim surat untuk mengingatkan pentingnya ketakwaan. Aku mengingatkanmu dan pasukanmu agar selalu bertakwa kepada Allah. Jangan biarkan dosa-dosamu menjadi lebih berat dari dosa musuhmu, karena kemenangan tidak tergantung pada jumlah pasukan, tetapi pada bantuan Allah. Bersihkan niat dan perbuatanmu agar Allah menurunkan pertolongannya. 10. Surat Ali bin Abi Thalib kepada Malik al-Ashtar. Saat Malik diangkat sebagai gubernur Mesir, Ali bin Abi Thalib mengirimkan surat yang mengandung nasihat kepemimpinan. Jadilah pemimpin yang penuh kasih sayang kepada rakyatmu, seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Janganlah engkau seperti binatang buas yang mencari kesempatan untuk memangsa mereka. Ingatlah, engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas setiap tindakanmu terhadap mereka.
Surat-surat ini menunjukkan bahwa para panglima perang Islam tidak hanya hebat dalam strategi militer, tetapi juga memegang teguh prinsip moral, kemanusiaan, dan keadilan dalam setiap langkah mereka. Surat-surat ini tetap menjadi inspirasi hingga hari ini, mengajarkan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan besar.